Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini adalah kita berdoa supaya kita mendapatkan manfaat untuk kita semua dan kemudian hari. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa sesi malam ini. Siapa yang tidak berangkat? Setia. Kemudian Yusuf. Selanjutnya English. Selanjutnya Siti Nurizin. Pembelajaran besok tentunya teman kita teman-teman bisa berangkat, bisa mengikuti pembelajaran tentunya bersama-sama. Selanjutnya anak-anak saya akan menyampaikan materi pembahasan kita pada hari ini terkait dengan kewirausahaan atau wirausaha produk kerajinan di pasar lokal. Jadi manfaatnya tentunya untuk kalian sendiri melatih diri kalian menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur ya. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran materi yang satu ini tentunya yang pertama kalian dapat menganalisis ide-ide kreatif baik secara lisan maupun tulisan berkelompok secara mandiri dan kelompok terkait ide dan peluang usaha kerajinan. Kemudian siswa dapat mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan. Kemudian siswa dapat merancang usaha kerajinan yang dibutuhkan. Kemudian peserta didik atau siswa kalian semua bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk memproduksi kerajinan berbahan organik. Kemudian selanjutnya saya akan membagi kelompok belajar menjadi 3 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 4 ataupun 5 siswa. Tapi hari ini ada yang berangkat kan. Jadi silakan kalian atur kemudian sesuai dengan pembagian berdasarkan yang sudah saya pilih kemarin, kemampuan potensi kalian masing-masing. Silakan ketua kelas bisa mengkondisikan. Pada pertemuan kali ini adalah kita membahas tentang ruang lingkup kewirausahaan untuk produk kerajinan untuk kebutuhan pasar lokal. Jadi akan membahas tentang perencanaan, kemudian mengolah sumber daya apa yang kita lakukan. Kemudian ada penilaian saya nanti, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nanti ada instrumennya penilaian yang ada di KPD. Selanjutnya kalian anak-anakku tentunya di kelas 11 sampai sekarang kelas 12 kalian tentunya sudah ada yang sudah paham apa sih kewirausahaan? Ada yang tahu? Silakan menjawab. Anis, silakan. Kemampuan seseorang dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. Oke, bagus. Yang lain ada yang menjawab apa itu kewirausahaan? Jadi perlu kalian ketahui kewirausahaan itu berasal dari kata wirausaha, berubah ke dan wirausaha sendiri berasal dari 2 kata, wira dan usaha. Wira itu berani, usaha itu tindakan atau perbuatan. Jadi wirausaha itu bermakna berani melakukan tindakan. Jadi wirausaha. Sudah saya bagikan di grup CK ya materi PPT saya. Silakan kalian lihat tentunya sambil saya jelaskan. Tentunya saya paparkan materi saya. Sudah siap semua? Yang pertama yaitu perencanaan usaha kerajinan, kedua perencanaan
kerajaan dalam lokal. Kalian sebelum mulai kemudian akan merencanakan apa yang harus kalian ketahui, kemudian segmentasi pasar, mengetahui potensi pasar, mengetahui kebutuhan pasar lokalnya sendiri. Kemudian tahapannya ada tahapan persiapan, tahapan produksi, dan tahapan evaluasi. Kemudian kalian juga harus mempersiapkan sumber daya, material, teknik, bahkan ide produksi. Kemudian pertama yang kita kenal dengan istilah 6M, manusia, kemudian uang, money, kemudian material, mesin, metode, dan pasar marketnya. Kemudian perancangan dan produksi kerajinan pasar lokal. Yang pertama kalian harus mencari ide produk murah mendapat, mencari ide yang sebanyak-banyaknya. Apa yang kita lakukan kemudian dengan membuat sketsa brainstorming namanya. Contohnya sketsa yang sesuai gambar yaitu sketsa sepatu. Kemudian rasionalisasi, membuat bentuk brainstorming menyerupai pasti, lebih jelas. Kemudian membuat studi model, prototyping. Sepatu, prototyping jelas kan, tingkat ataupun bagaimana. Kemudian penentuan desain akhir, seperti gambar, jadi sepatu jelas, misalnya ada tingkatan, kemudian alasnya, ataupun dibuat bentuk desain yang elegan, misalnya seperti yang dicontoh gambar. Kemudian metode produksi dan keselamatan kerja. Ada dua metode kita ketahui. Dalam proses produksi ada metode sederhana, kemudian atau konvensional atau tradisional. Yang kedua metode modern. Kemudian keselamatan kerja untuk supaya kalian safety melakukan produksi, mempersiapkan peralatan sarung tangan, kacamata, helm misalnya, sepatu atau bahkan pelindung telinga, headphone misalnya, yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya kemasan sebagai bagian dari produksi kerajinan tentunya. Jadi mendesain kemasan supaya menarik, supaya konsumen atau customer itu tertarik untuk membeli produk yang kalian buat. Jadi tentunya kemasan itu harus bagus dan menarik, elegan ya. Nah yang terakhir, produksi kerajinan pasar lokal itu ada tahapannya. Yang pertama itu kalian harus mempersiapkan bahan baku. Kemudian yang kedua pembahanan. Yang ketiga kalian melakukan pembentukan sekaligus perakitan. Dan kemudian kalian melakukan finishing yang kalian buat. Nah, pada akhirnya kalian mendapatkan produk yang kalian inginkan. Ya, aku demikian paparan materi awal saya tentunya supaya kalian bisa bahan untuk mengerjakan LK 1 dan LK 2. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di video pembelajaran yang sudah saya share di grup AI. Kemudian pada yang sudah di kelompok-kelompok belajarnya kalian membaca lagi, membaca kemudian menulis kembali dari referensi yang kalian dapatkan misalnya dari internet atau nanti dari bahan ajar yang saya bagikan ya. Kemudian atau dari literatur lain yang relevan, bisa jadi video pembelajaran, video kerajinan yang saya bagikan di grup. Itu sebagai bekal kalian untuk mencari dan bahkan mengerjakan latihan LK, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik beserta pengajar yang bisa kalian kerjakan. Jadi di LKPD ini sudah ada lembar kerjanya atau tugas dari masing-masing LKPD ya. Kemudian kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan mencari sumber referensi untuk mengerjakan.
kelompok pertama akan mempresentasikan yaitu sebuah karya seni, yaitu gerak sepatu dan keset. Kemudian perkenalkan, nama saya Ovi Bisa dan anggota saya yaitu yang pertama Amelia Anjali Mandari, yang kedua Alvin Bro, yang ketiga Lailatul Menara. Selanjutnya marilah kalau sudah cukup kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kepada semuanya saya banggakan tentunya saya belajar terus tentunya. Harus motivasi untuk belajar, meningkatkan bacaan kalian ya, bacaan dengan wawasan, mencari berarti dari buku yang bisa bagikan materi ajar dari modul, kemudian dari terkait dengan internet. Oke, kita akhiri dengan membaca dalam sejarah.